Siap, Kak. Oke, kita mulai. Penalaran analitis dari saya yang pertama. Oke. Ya, guru memberikan nilai ujian pada Gina, Cita, Andi, Beni, dan Lolita. Nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi, tetapi nilai Cita di bawah Beni. Nilai Gina lebih tinggi dari Beni, tetapi bukan yang paling tinggi. Siapakah yang nilainya berada di urutan ketiga? Gina, Cita, Andi, Beni, Lolita. Nah, kakak semuanya silakan dicoba terlebih dahulu, dicoret-coret di kertas masing-masing ya, jangan di layar. Saya akan memberikan waktu 1 sampai 2 menit. Terima kasih. Oke, semuanya. Sekarang saya siap mulai untuk pembahasan ya. Kita mulai. Oke, karena di sini saya ada 2 cara. Satunya adalah pakai yang lebih besar, lebih kecil, tapi saya lebih prefer pakai yang mudah untuk ini sih dipakai. Saya biasanya pakai kayak gini. Yang ke atas saya buat dulu. Ke atas itu berarti tinggi. Yang ke bawah berarti rendah. Kan ini nilai ya, berarti ada yang nilai yang tinggi, ada yang nilai yang rendah. Sekarang kita mulai. Guru memberikan nilai ujian pada Gina, Cita, Andi, Beni, dan Lolita. Nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi. Lolita dan Cita, saya tulis ini ya, Gina itu saya tulis G. Gina, saya tulis G. Cita, saya tulis C. Andi, saya tulis A. Beni, saya tulis B. Dan Lolita, saya tulis L. Kita mulai ke soalnya. Nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi. Berarti nilai Lolita dan Cita di atas, yang rendah berarti Andi di bawah. Tetapi nilai Cita di bawah Beni. Kan Cita di sini nih.
Ini Cita. Di bawah Beni. Berarti Beni di atas. Beni. Nah, kalimat berikutnya, nilai Gina lebih tinggi dari Beni. Gina lebih tinggi dari Beni. Tapi bukan yang paling tinggi. Berarti nilai siapa yang belum ketahuan? Udah semua? Tuh, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Lolita. Nah, karena kalimatnya Lolita di sini, kan dia belum jelas ya, antara dia orang keberapa. Lolita kita taruh di atas. Karena Gina bilang kalau dia bukan yang paling tinggi. Berarti ada orang yang lebih tinggi lagi. Nah, oleh sebab itu Lolita yang di sebelahnya Cita kita hapus dan kita pindahkan ke atas. Karena toh konteksnya tetap sama. Nilai Lolita dan Cita lebih tinggi dari Andi. Lolita tetap di atas, Cita juga tetap di atasnya Andi. Nah, seperti itu. Ini kan lebih di atas ya. Nah, seperti ini. Tetap di atas. Berarti nilai yang berada di urutan ketiga adalah 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah B nih. Benar sekali. Jawabannya benar nih, yang tadi. Kakak semuanya, apakah ada cara yang lain yang lebih cepat? Siapa tahu kakak semua punya cara yang lebih cepat dari saya. Atau cara kita sama? Sama, Kak. Oke. Sip. Silakan yang mau di screenshot boleh. Kalau udah, saya hapus ya. Oke, soal yang kedua. Di sebuah asrama, satu kamar diisi 8 orang. Di tempat tidur Ari, Ani, Ati, dan Ami berturut-turut di sisi yang sama. Di sisi yang lain berturut-turut adalah tempat tidur Ina, Ira, Ita, dan Ida. Tempat tidur Ari dan Ina berhadapan. Jika Ida ingin bertukar dengan Ati dan Ami bertukar dengan Ita, tempat tidur siapakah yang terletak di hadapan Ida sekarang? Oke, silakan ya kakak semuanya dicoba terlebih dahulu. Oke, saya tunggu 2 orang lagi. Ini tadi udah ada Kak Agnes, Britania, Ita. Kata Kak Siren, Ami. Kata Kayu, Ami. Kata Kak Bagus, Ita. Ita. Kata Kak Anggi. Kata Kak Agnes, Ami ding. Ella. Kak Ella, Ami. Yang mana ya yang benar? Kita mulai. Tunggu sebentar. Oke, kita mulai. Untuk soal berikut. Tempat tidurnya satu sisi ya. Saya tulis namanya dulu. A, Ari, Ani, Ati, Ami. Oke.
Terus di tempat tidur yang sebelahnya ada Ina, kata-katanya berurut-urutan. Ira, Ita, Ida. Kemarin tuh Kadian ya, kita nentuin pengerjaan berapa menit Kak waktu tes? 1-2 menit Kak untuk satu soal. Kalau analitis kemarin 1 menit, cuma kalau kuantitatif 2 menit, Kak. Tuh. Sip, mantap. 1 menit. Jadi Oke. aja deh, kalau nggak apa-apa 1,5 menit aja nggak apa-apa. Kan sih Mbak Ya, dikasih target 90 kan ya kayak. ya. Betul. Iya. Oke, makasih Mbak Dian. Untung diingetin. Oke, kita mulai. Tempat tidur Ari dan Ina berhadapan. Ari, Ina berhadapan. Udah ya, ini berhadapan. Pas. Jika Ida ingin bertukar dengan Ati, Ida sama Ati. Berarti sini Ati, di sini Ida. Kita tukar posisi. Terus Ami bertukar sama Ita. Ami, Ita. Berarti ini Ami, ini Ita. Maka yang berhadapan dengan Ida adalah Ida di mana? Oh, di situ Ida. Ini Ida berarti berhadapan dengan Ami. Sip. Nah, soal LPDP kemarin juga kayak gini nih, ada yang modelnya diubah posisi. Tapi datanya lebih banyak daripada yang ini. Ini kan datanya hanya 2 lapis ya. Kalau kemarin ada 3 lapis ke kayak gitu. Nah, semoga memudahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau ada dihapus ya. Ada yang sudah di screenshot? Sudah, Kak. Ini. Hapus. Oke, next selanjutnya. Soal nomor 3. Ya, saya bacain soalnya dulu, terlebih dahulu. Ada 5 orang siswa Mima, Nani, terus Prita, Oki, dan Koni. Secara berurutan mempresentasikan tugas mereka. Oki mempresentasikan tugasnya tepat setelah Mima. Rita mendapat giliran tepat sebelum giliran terakhir. Nani mempresentasikan tugasnya lebih awal dibandingkan Oki. Siswa yang dapat giliran terakhir siapa? Nah, silakan kakak dicoba terlebih dahulu. Halo, Citrika. Ini harus bisa, guys. Setengahnya, guys. Oke, 2 orang lagi. Oke, mayoritas jawabannya Koni. Yuk, kita cek benar nggak ya jawabannya Koni. Oke, terima kasih. Kita mulai. Oke, ada Mima, Nani, Oki, Prita, Koni. Biasa kalau namanya udah jelas, maksudnya kayak tinggal kita ambil huruf depannya aja. Karena kadang kalau kita nulis semua ribet ya. Jadi saya kadang nulis M, N, O, ini N nih, P, Q. Tapi kalau misalnya namanya dia kayak sama gitu kayak Lala, Laura gitu kan sama-sama La ya. Jadi kadang suka ditambahin inisial yang lain biar gampang penamaan sih. Nah, sekarang kita mulai.
Karena ini ada kata kunci duluan dan yang terakhir, berarti saya biasa pakai nulis kayak gini. Ini duluan, yang presentasi duluan. Ini berarti belakangan. Belakangan. Kita mulai. Nah, kalimat yang pertama adalah, mereka presentasinya berurutan ya. Oki mempresentasikan tugasnya tepat setelah Mima. Tepat. Berarti setelah Mima dulu baru Oki. Nah, setelah itu Rita mendapat giliran tepat sebelum giliran terakhir. Ini kan ada 5 orang ya. 2, 3, 4, 5. Berarti Oki di sini. Ini Rita di sini nih Rita. Nah, tepat sebelum giliran terakhir. Nani mempresentasikan tugasnya lebih awal dibanding Oki. Oh, berarti Nani di atas. Duluan. Kenapa saya nggak naruh di tempat M? Karena ada kata kuncinya. Kata kuncinya dia bilang, ini tepat setelah. Berarti Oki sama Mima nggak bisa dipindahin lagi. Tapi Nani bisa kita taruh di atas. Oke, berarti orang terakhir yang nggak ada adalah orang terakhir. Orang terakhir itu adalah Koni. Nah, itu dia. Selesai. Jawabannya benar semua. Koni. Betul. Oke, kakak semuanya aman? Aman, Kak. Oke, aman. Lanjut. Kita ke soal nomor 4. Nomor 4. Silakan kakak dicoba terlebih dahulu. Wah, kakaknya udah pada nyoba terlebih dahulu nih. Alhamdulillah ya. Saya kasih waktu sebentar, baru kita mulai. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Mohon maaf Kak Devi, untuk yang nomor 3 belum saya sempat SC. Nanti di belakangan boleh saya SC ya? Atau Kak Devi Boleh. sudah ke save? Kayaknya coba deh Kak. Saya dicek. sudah ini juga Kak, saya sudah capture. Oh, Oh, terima kasih iya. Kak. Kak Ima berarti sudah ya? Yang nomor Sudah 3 ya? nanti ya sudah semuanya 1, 2, 3 nanti saya share di grup ya. Oke, siap. Terima Terima kasih kasih Kak Mbak Ima. Bima. Sama-sama. Oke, kita mulai. Soal yang keempat, Rina ingin mengikuti 4 kegiatan di sekolah. Sekolah mengharuskan Rina untuk mematuhi ketentuan berikut. Jadi benar-benar harus ketentuannya dibaca baik-baik ya. Kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih itu pramuka, majalah,
paduan suara, paskibra, pecinta alam, PMR, teater. Ini saya selalu nulis ringkasannya, PS, paduan suara. Paskibra berarti P, ini PK. Pecinta alam itu PA. PMR dan teater itu saya tulis T. Oke, kita mulai. Dia cuma pengen ikut 4. Kalimat yang pertama, kan udah pasti nih. PMR dan paskibra hanya boleh dipilih salah satu aja. Berarti kalau kita milih PMR, nggak boleh milih paskibra. Saya selalu nulis kayak gini. Kalau kayak gini, artinya saya pakai inisial. Jadi harus pilih salah satu di antaranya. Bukan sama dengan, bukan itu ya. Saya biasa nulis keterangannya kayak gitu. Siswa yang ikut paduan suara harus ikut juga majalah. Berarti kalau kita ikut paduan suara, PS, itu udah pasti akan ikut majalah. Siswa yang ikut pecinta alam tidak boleh ikut teater. Kalau ikut pecinta alam, nggak boleh ikut teater. Nah, pramuka itu wajib buat siapapun. Berarti P itu wajib. Kita mulai. Karena Rina pengen ikut 4. Yang pertama, kedua, 3, 4. Udah pasti pramuka wajib ya. Pramuka wajib. Terus, karena dia pengen ikut teater, berarti saya tulis teater dulu. Berarti kalau teaternya kita pengen ikut, berarti PA alias paduan, pecinta alam, itu kita nggak boleh ikut. Berarti PA-nya saya coret. Terus, kalau kayak gini, biasanya saya langsung coret di pilihannya nih. Oke, dia bilang tadi pecinta alam nggak boleh ya. Pecinta alam saya coret, pecinta alam saya coret. Nah, tinggal A, terus C, sama E. Nah, kalimat berikutnya adalah pramuka wajib. Oh, pramuka ada semua. Terus teater, dia mengambil teater. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah, kalau kita pengen ambil yang di tengah, udah pasti nih, paduan suara sama majalah. Kan dia harus ikut dua-duanya ya, jadi nggak boleh salah satunya. Nah, kalau untuk PMR atau PK, atau ini tuh adalah paskibra, dia harus milih. Nah, di sini bisa kita coret nih. Dia kalau paduan suara harus pasti ada pasangannya. Paduan suara dicoret ya. Terus ini PMR sama paskibra kan nggak boleh gabung ya. Ini gabung. Berarti ini jawabannya adalah A. Nah, ini dia. Ini dia jawabannya. Itu A. Oke, ada yang mau bertanya? Jawabannya benar semua. Oke, sip. Saya hapus dulu. Next. Oke. Kita next. Soal berikutnya adalah soal nomor 5. Kita mulai. Oke, kakak semuanya silakan dicoba terlebih dahulu. 1 menit dari sekarang. Oke, soal yang ini mudah sekali yang ini, nomor 5. Yo, kita cek ya. Oke. Kita mulai. Soal nomor 5. Polisi menyelidiki tabrakan beruntun antara angkot, bus, sedan, taksi, sepeda motor.
Ditemukan fakta bahwa taksi ditabrak angkot dari belakang. Jadi, kalau saya nulis kayak gini, ini depan. Itu ke belakang ya. Sebelah kiri itu belakang. Kita mulai. Taksi ditabrak angkot dari belakang. Taksi ditabrak angkot dari belakang. Berarti taksinya di depan. Angkot. Terus akibatnya taksi itu menabrak sepeda motor. Berarti nabrak motor. Habis itu sedan ditabrak dari belakang sehingga sedan itu menabrak angkot. Berarti sebelum angkot ada sedan. Sehingga sedan itu menabrak angkot yang berada di depannya. Nah, sedan itu ditabrak dari belakang sama bus. Kalimat busnya hilang nih. Oke, jadi yang menabrak lebih dulu adalah bus. Oke, kita cek. Kalau yang ini aman ya, Kak? Aman. Aman, Kak. Oke, sip. Saya itu dulu. Soal nomor 6. Kita mulai. Nah, silakan Kakak dicoba terlebih dahulu. Oke, waktunya kita mulai. Nomor 6.
Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Mikael, Rani, dan Togi duduk mengelilingi satu meja bundar. Kalau ada meja bundar seperti ini, biasanya saya membuat meja beneran. Tidak begitu bagus. Oke. Karena ini ada 8, saya ambil seperti ini. Ini dia. Kita mulai. Terus, kalimat berikutnya adalah Gael duduk berseberangan sama Aga. Ini bebas sih, mau naruh di mana aja. Saya terkadang suka naruh di atas. Gael saya kasih G. Ini Aga, Didi, Lala, Laura itu LR, Gael, Mikael, Rani, sama Togi. Nah, ini saya pakai inisial semua. Gael duduk berseberangan sama Aga. Saya taruh Aga di bawah. Kalimat berikutnya, Mikael duduk di antara Togi sama Lala. Ini pokoknya tulisannya Togi, Mikael, Lala. Kayak gini. Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Ini bebas ya, tapi berhubung di sini ada Lala juga, saya taruh di sini. Togi, Mikael, Lala. Nah, dibilang Laura dan Lala duduk tepat berhadapan. Berarti di set ya. Kita taruh Laura. Lala di depannya Laura. Tepat berhadapan. Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Kita cross check. Ini Togi 2 kursi sama Aga. 1, 2. Pas ya, aman. Ini kita udah aman. Lanjut ke pertanyaannya. Bila Mikael dipisahkan oleh 2 kursi dengan Didi. Mikael ini, Mikaelnya di sini. 2 kursi dengan Didi. Berarti 1, 2. Berarti di sini adalah Didi. Saya tulis warna merah aja. Didi. Nah, pernyataan berikut yang benar adalah, kita cek, ada siapa yang belum ada namanya? Oh, Rani belum ada. Berarti saya taruh Rani di sini. Kita cross check yang mana yang benar. Mikael dan Rani dipisahkan oleh 2 kursi. Mikael dan Rani. Mikael dan Rani. Oh, salah ya. Salah. Yang B. Mikael dan Aga duduk berseberangan. Mikael dan Aga. Mikael yang ini. Aga yang ini. Oh, ini juga salah. Didi dan Togi duduk berhadapan. Gigi dan Togi. Ya. Ini Didi. Ini Togi. Ini juga benar. Lala duduk di sebelah Gael. Lala, Gael. Lalanya di bawah. Gaelnya di atas. Enggak, ini salah. Rani duduk di tegak Togi. Rani, Togi. Ini Rani, Togi di sini. Berarti ini juga salah. Jadi jawabannya adalah C. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya benar. Mantap. Oke, ada yang mau ditanyakan, Kak, terkait nomor 6? Nggak ada. Oke.